ngopi dulu bray. Biar nggak oleh. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pedang Nusantara. Seperti apa pedangnya dan ceritanya seperti apa, dan namanya seperti apa, nanti kita sama-sama saksikan. Dan kali ini, sahabat-sahabat, saya akan sambil santai di tempat yang menarik menurut saya. Ini bukan sedang promosi, tapi menurut saya ini sangat menarik karena ada unsur budaya yang luar biasa. Yang paling penting pesan dari rumah makan yang kali ini akan saya mengenalkan Kodok Nusantara di Cirebon. Namanya rumah makan Jaka Samudra. Ayo sama-sama, kita sama-sama ikuti. Kali ini saya akan sambil santai dengan anak istri saya. Jadi kalau di rumah terus barangkali sahabat-sahabat bosan melihatnya, kali-kali kita santai di sini. Tempat untuk tangan kondisi. Jadi keamanan di sini dalam menjaga kesehatan terkait dengan COVID-19 ini sangat dijaga betul. Dan rumah makan ini semangatnya seperti kita, jadi akan semangat untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Kita lihat sebentar. Jadi kenapa pilihan pertama saya di sini? Sahabat bisa sama-sama lihat.
saya sangat menarik. Jadi kalau misalkan sekali kita mengenalkan pedang golok Nusantara di tempat yang begitu luar biasa, masalahnya sahabat-sahabat. Oke, nanti kita akan makan di sini dan sama anak istri juga sahabat-sahabat. Sambil sate sahabat-sahabat. Kita pilih tempatnya di sini sahabat-sahabat. Belum pesan kopi, jadi sabar dulu kopinya. Oke, Bray. Oke, sahabat-sahabat, sebelum lauk pauknya matang, sebelum saya mengenalkan sahabat-sahabat pedang yang saya pegang ini pedang apa? Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Oke, sahabat-sahabat, pedang yang saya pegang ini, konon ini namanya adalah dulu Naga Trawangan. Jadi kalau saya lihat Naga Trawangan ini kolaborasi dari Makoro dan Pariaman. Jadi bentuknya seperti hewan mitologi kalau menurut saya, seperti Makoro. Akan tetapi di sini ada lubang-lubangnya dan menariknya. Jadi kenapa kemudian saya katakan ini namanya Naga Trawangan, dan Naga Trawangan itu adalah kolaborasi dari Pariaman dengan oro atau hewan laut. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat ini bentuknya seperti makoro dan ada rambutnya, namun di pas muka samping ini ada seperti dedaunan, kemudian bolong-bolong yang menjadi identik dari bulu Pariaman. Dan pada bulan puasa yang lalu saya berdiskusi dengan Kang Lingga dari Indonesian Blade chapter Cakrabuana. Konon salah satu varian bulu berasal dari Cirebon itu adalah Naga Trawangan. Dan setelah dicek dari sekian banyak pusaka yang saya miliki, Naga Trawangan adalah seperti ini sahabat-sahabat. Jadi memang banyak sekali orang yang keliru menganggap bahwa Naga Trawangan itu Pariaman, atau sebaliknya ada yang mengatakan Makoro. Tetapi ternyata menurut Kang Lingga, Naga Trawangan itu ya kolaborasi antara hewan laut yang menjadi identik dengan pesisir, kemudian Pariaman identik dengan masyarakat Pasundan atau masyarakat pegunungan, kemudian dikolaborasikan menjadi Naga Trawangan, sahabat-sahabat. Wallahu karena memang referensi atau literasi tentang pedang golok khususnya di Cirebon maupun di sekitarnya memang sangat lemah, sahabat-sahabat. Tetapi paling tidak nanti pasca kita mengenalkan pusaka ini, saya berharap banyak literasi yang muncul terkait sejarah pedang golok Nusantara, sahabat-sahabat.
Oke, sahabat-sahabat mungkin tahu kalau ada tokoh yang sangat fenomenal dan kontroversi terkait kelahirannya khusus. Jadi masyarakat luas mengenal Pangeran Arya Kemuning atau Pangeran Kemuning adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Namun cerita lainnya adalah Sunan Gunung Jati ketika menikah dengan Putri Ongtin dari Cina, itu ketika punya anak konon tidak melalui proses biologis, seperti kayak semacam tebak-tebakan bahwa di perutnya Ongtin itu adalah bokor, adalah anak, padahal bokor Kuningan. Tetapi saya banyak belajar dari para sejarawan, bahkan banyak literasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Pangeran Arya Kemuning itu adalah anak Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongtin, dan prosesnya adalah bukan anak sihir atau bukan anak setebak-tebakan dari bokor itu, tetapi memang itu anak kandung atau anak biologis dari Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtin. Seperti apa ceritanya, sahabat-sahabat? Bersama-sama saksikan. Sunan Kuningan adalah putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Dalam berbagai legenda, mitos, dan cerita rakyat yang berkisar tentang asal-muasal Kuningan, Pangeran Kuningan acap kali dinarasikan sebagai anak angkat Sunan Maulana Jati atau Sunan Gunung Jati Cirebon dengan Putri Ongtin. Dalam cerita itu, Pangeran Kuningan dikatakan secara genealogis adalah putra dari Kegedeng Luragung. Putra penguasa Luragung itu diangkat anak oleh Kanjeng Sinuhun untuk mengobati kesedihan Putri Ongtin yang ditinggal wafat oleh bayinya ketika berada di Luragung. Cerita ini dituliskan di banyak naskah Babat Cirebon, sehingga orang-orang banyak yang meyakininya sebagai fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masa silam. Namun, apabila ditelisik lebih dalam, sebetulnya banyak kejanggalan apabila menyimpulkan Pangeran Kuningan hanya seorang anak angkat Kanjeng Sinuhun. Terdapat banyak sekali indikator yang seolah menjadi penanda bahwa Pangeran Kuningan itu bukan anak angkat, melainkan anak kandung Sunan Gunung Jati Cirebon dengan Putri Ongtin. Indikator-indikator itu antara lain: 1. Penempatan Pangeran Kuningan di luar istana atau Keraton Cirebon. 2. Penjagaan Pangeran Kuningan oleh orang-orang kepercayaan Sunan Maulana Jati. 3. Rasa sayang berlebih Sunan Maulana Jati kepada Pangeran Kuningan. 4. Penyematan gelar pangeran terhadap sang anak angkat. Menurut Tendi Caski, sejarawan muda Indonesia. Untuk mempermudah dalam memahaminya, bisa kita bahas sebagai berikut. Pertama, pasca selesainya dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon di wilayah Luragung dan Kuningan, beliau kembali ke bumi Cirebon bersama dengan Putri Ongtin dan pengiringnya. Dalam naskah carita Purwaka Caruban Nagari, Putri Ongtin yang kembali ke Cirebon dengan Kanjeng Sunan disebut sebagai Nyimas Rara Sumanding. Ia juga dikenal sebagai Ratu Petis karena kesukaannya dalam mengkonsumsi makanan petis. Namun anehnya, anak angkat keduanya itu tidak dibawa bersama ke istana Cirebon. Di sini lahir kecurigaan bahwa sebenarnya Pangeran Kuningan adalah anak kandung Sunan Gunung Jati Cirebon dari Putri Ongtin. Adapun alasan tidak dibawanya sang putra ke Cirebon adalah untuk menjaga perasaan istri Sunan Maulana Jati yang lain, yaitu
Dimas Pakungwati yang belum memberikan keturunan kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kedua, sebagai seorang putra raja yang berkuasa di suatu wilayah, keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting. Posisi Pangeran Kuningan sebagai putra Sunan Maulana Jati pun demikian, membuat keselamatannya juga terancam. Ancaman itu tidak hanya datang dari musuh-musuh Cirebon yang ingin menghancurkan kerajaan itu, namun juga bisa datang dari fraksi-fraksi lain di internal kerajaan yang menginginkan tahta jatuh tidak kepada sang putra putri Ongtin. Untuk itu, Kanjeng Sinuhun mempercayakan keselamatan Pangeran Kuningan pada orang-orang pilihannya, yaitu Ki Gedeng Kuningan dan Dipati Ewangga. Mengenai sosok Dipati Ewangga, dalam catatan para penulis Balai Litbang dan Diktat Kementerian Agama tahun 2010, adalah seorang dalam Cianjur yang berguru agama Islam kepada Sunan Gunung Jati. Ketiga, pada masa kekuasaan Cirebon sudah sangat dominan di Jawa Barat dan Sunan Maulana Jati telah diangkat sebagai pemimpin utama kerajaan itu, maka ia pun mengangkat banyak penguasa lokal sebagai perwakilannya di daerah-daerah yang ia kuasai. Secara umum, para penguasa daerah itu dikenal dengan nama Ki Gedeng. Namun, ada keanehan terkait dengan wilayah Kuningan. Karena pasca turunnya Ki Gedeng Kuningan, yang diangkat adalah Pangeran Kuningan. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Dengan usia yang masih muda, yang diberi ganjaran besar oleh raja, tentu melahirkan banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan berujung pada kesimpulan mungkin itu adalah pemberian tanah perdikan dari seorang ayah kepada anaknya. Keempat, gelar yang dimiliki oleh para penguasa daerah di zaman Sunan Maulana Jati adalah Ki Gedeng, seperti halnya Ki Gedeng Gesik, Ki Gedeng Gebang, Ki Gedeng Palimanan, Ki Gedeng Plumbon, dan lain-lain. Namun berbeda dari semua daerah itu, penguasa Kuningan tidak bergelar Ki Gedeng seperti penguasa daerah lain ataupun pendahulunya di Kuningan. Di sana ia malah bergelar Pangeran Kuningan. Gelar pangeran tidak dapat sembarangan disematkan, harus yang benar-benar keturunan langsung penguasa untuk bisa menggunakannya. Apabila demikian, apakah Pangeran Kuningan adalah putra sang Raja Cirebon? Dalam perkembangannya, penguasa Kuningan juga memiliki gelar Sang Adipati Kuningan. Hal itu berkaitan dengan posisinya di dalam satuan militer Cirebon ketika turut memimpin pasukan Cirebon dalam Perang Sunda Kelapa. Ia diberi gelar sebagai Sang Adipati karena turut menjadi salah seorang Adipati Cirebon yang mengomandoi pasukan-pasukan yang digerakkan untuk perang. Oke, sahabat-sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan. Makanannya sudah siap saji, berhubung makanannya sudah matang, dan saya bersama anak istri mau makan dulu, Bray. Soalnya lapar, siap. Oke, jangan lupa tonton terus video-video pedang golok Nusantara, karena kita akan mengenalkan pedang golok Nusantara yang begitu luar biasa. Berikut sejarah dan kisah maupun cerita sahabat-sahabat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mau makan dulu, Bray. Lapar. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang dulu, Bray.
Kopi dulu, friend. Terima kasih.